Halo Sobat Cerita Bunda, selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Adam pulang dari kantor dengan wajah lelah, jaketnya yang ia gantung asal di kursi ruang tamu melambangkan kejenuhannya hari itu. Dengan langkah berat, ia menuju ruang makan dan mendapati Nita, istrinya, sedang menyuapi anak bungsu mereka yang merengek minta makan. Sebagian makanan jatuh berceceran di lantai, membuat suasana yang sudah tidak rapi semakin berantakan. Di dalam benaknya, Adam mendesah. Setiap hari ia melihat pemandangan yang sama. Selalu saja ada suara tangisan anak, mainan berserakan, atau tumpukan pakaian yang menunggu untuk dilipat. Menurutnya, Nita seharusnya bisa melakukan lebih dari sekadar menjaga anak-anak. Lihat nih, masih berantakan begini aja. Apa yang kamu kerjakan seharian di rumah? Suara Adam terdengar dingin. Tanpa ragu, ia mengucapkan keluhan itu tepat di depan Nita. Nita terdiam sejenak. Hatinya mencelos mendengar pertanyaan yang sudah berkali-kali dilontarkan Adam akhir-akhir ini. Ia mencoba menenangkan diri, menelan perasaan terluka yang mulai menjalar, lalu dengan suara yang lembut, ia menjawab, "Aku juga capek, Adam. Anak-anak sulit sekali diatur hari ini. Tadi si bungsu demam jadi butuh perhatian lebih." Adam hanya mengangkat bahu tanpa memperlihatkan empati sedikit pun. Dalam pikirannya, Nita selalu punya alasan. Baginya, menjaga anak dan mengurus rumah adalah pekerjaan yang tidak terlalu berat. Apalagi dibandingkan dengan pekerjaan kantornya yang menurutnya jauh lebih menuntut dan melelahkan. Keesokan harinya, Adam mengunjungi rumah ibunya. Saat sarapan bersama, ia mulai mencurahkan kekesalannya. Ibunya, yang meski sayang pada Nita, berusaha mendengarkan tanpa menunjukkan terlalu banyak reaksi. Namun, naluri keibuannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Adam, kenapa kamu makan di sini? Istrimu enggak masak di rumah?" Tanya ibunya sambil menyendokkan nasi ke piringnya. "Masak sih, Bu. Tapi malas aku makan di rumah," jawab Adam datar. Ibunya menatapnya lebih dalam, mencoba menggali apa yang sebenarnya dirasakan anaknya. "Kamu ada masalah dengan Nita?" Adam menghela napas, lalu akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Dia di rumah saja, Bu, jagain anak-anak. Tapi masih saja mengeluh capek setiap kali aku pulang. Padahal aku yang bekerja dari pagi sampai malam." Ibunya, yang sudah terbiasa mendengar Adam bicara kasar, merasa ada yang tidak beres. "Adam, mungkin dia merasa lelah dengan pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak yang kadang bisa lebih sulit dari yang kita kira. Mengurus rumah bukan pekerjaan mudah." Adam menggeleng, merasa ibunya tidak mengerti maksudnya. "Bu, dia nggak pernah aku suruh kerja di luar. Dia cuma di rumah saja, kan?" Namun, ibunya hanya tersenyum tipis. Sebagai seorang ibu, ia tahu betapa sulitnya menjaga rumah tangga dan anak-anak meski tidak selalu terlihat seperti kerja keras di mata orang luar. Setiap orang punya kapasitas masing-masing, Adam. Belajarlah untuk lebih memahami perasaan Nita. Cobalah berbicara dengannya, bukan menghakimi. Namun, saran ibunya hanya lewat begitu saja di benak Adam. Ia terlalu terjebak dalam pikirannya sendiri bahwa Nita hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki tanggung jawab seberat dirinya. Pemikiran itu terus mengganggu hubungannya dengan Nita, membuat ia semakin memandang rendah istrinya. Sepulang dari rumah ibunya, Adam mulai sering mencari-cari alasan untuk tidak berinteraksi dengan Nita. Di dalam hati, ia menganggap bahwa istrinya sudah berubah, tidak seceria dan seceria dulu. Namun, tanpa ia sadari, rasa kecewa dan lelah yang ia simpan justru menjadi tembok tinggi yang membatasi hubungan mereka berdua. Setiap hari, tuntutan Adam terhadap Nita semakin tinggi. Sepulang kantor, ia langsung mencari-cari kesalahan. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari tanda-tanda ketidakrapihan yang kemudian dijadikan alasan untuk mengeluh. Setiap malam, percakapan mereka selalu dimulai dengan keluhan dari Adam tentang hal-hal kecil yang tidak memuaskan hatinya.
Sebuah mainan yang tertinggal di lantai atau sisa tumpukan piring di dapur menjadi alasan Adam untuk menuding Nita tidak mengurus rumah dengan baik. "Kenapa mainan anak-anak masih berserakan di sini?" tanya Adam dingin suatu malam. Nita yang sedang membersihkan meja makan menoleh, mencoba memberikan penjelasan dengan tenang. "Aku tadi sibuk ganti popok si kecil dan belum sempat membereskan mainan mereka. Aku akan bereskan nanti," jawabnya sambil menahan perasaan yang campur aduk. Namun bukannya memahami, Adam justru mendesah kesal. "Kamu kan di rumah seharian, harusnya semua sudah beres sebelum aku pulang." Komentar Adam menusuk hati Nita. Ia merasa seolah segala yang dikerjakannya tidak pernah cukup di mata suaminya. Padahal, seharian penuh ia sudah berusaha keras mengurus anak-anak dan membersihkan rumah. Pekerjaan yang menurut Adam sepele, ternyata begitu melelahkan bagi Nita. Ia harus memastikan anak-anak tidak hanya terjaga, tetapi juga diperhatikan kebutuhannya sepanjang hari. Di tengah kelelahan dan rasa frustasinya, Nita semakin sering merasa tidak dihargai. Ia menginginkan pengertian dari Adam, tetapi setiap kali ia mencoba menjelaskan, Adam malah mempertegas tuntutannya. Adam seakan tidak peduli bagaimana sulitnya menjaga anak-anak kecil, sambil tetap berusaha menjaga rumah agar tetap rapi. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Adam kini mulai membandingkan Nita dengan istri-istri teman kerjanya. Suatu sore, sambil makan malam, Adam tanpa sengaja menyebutkan seorang rekan kantor yang menurutnya memiliki istri ideal. "Dinda, istri Tony, itu luar biasa," kata Adam sambil mengaduk makanannya. "Dia kerja juga, tapi masih bisa mengurus rumah, masak setiap hari, dan anak-anaknya rapi. Tony tidak pernah mengeluh soal rumah mereka." Kata-kata Adam membuat Nita merasa tersudut. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus merespons. Selama ini, Nita telah berusaha memenuhi tuntutan Adam, namun tampaknya usahanya selalu dipandang remeh. Baginya, menjaga anak-anak yang aktif adalah pekerjaan penuh waktu. Apalagi si kecil masih sering terbangun di malam hari, sehingga Nita pun kerap kekurangan tidur. "Aku juga sudah berusaha, Adam," ucap Nita pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Mengurus 2 anak kecil itu tidak mudah. Setiap kali aku selesai beres-beres, pasti anak-anak sudah membuat berantakan lagi." Namun, Adam hanya mendengus. "Itu alasan. Coba lihat saja keluarga Tony. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak?" Pernyataan itu menghancurkan hati Nita. Rasa kecewa dan terluka yang sudah lama ia pendam, kini perlahan berubah menjadi perasaan tertekan. Nita merasa bahwa segala pengorbanannya tidak pernah dihargai. Di matanya, Adam seolah tidak lagi melihatnya sebagai pasangan, melainkan hanya sebagai sosok yang harus memenuhi segala tuntutannya. Malam itu, Nita merenung sendirian di kamar. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata menyakitkan dari Adam. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah memang ia tidak cukup baik sebagai seorang istri dan ibu. Namun, di balik kesedihan itu, ada perasaan kecil yang mulai muncul. Sebuah dorongan untuk membuktikan bahwa dirinya berharga, bahwa dirinya mampu, dan bahwa Adam akan melihat betapa besar perjuangannya selama ini. Bab ini menandai titik di mana konflik mulai mencapai puncaknya, dengan tuntutan Adam yang semakin berat dan perasaan Nita yang semakin tersakiti. Perlahan-lahan, konflik dalam rumah tangga mereka mulai menguras hati dan jiwa, membawa keduanya pada jalan yang semakin sulit untuk dihindari. Ketegangan di antara Adam dan Nita semakin tak terbendung. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam dengan anak-anak, Adam yang biasanya menyimpan unek-uneknya mulai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Nadanya dingin dan tajam, tanpa ada sedikit pun kehangatan yang biasanya ia tunjukkan di awal pernikahan mereka. "Kamu itu sebenarnya ngapain aja di rumah, Nita? Aku capek kerja seharian, tapi begitu pulang, rumah ini masih saja berantakan. Apa kamu nggak malu?" Adam menegur Nita di depan anak-anak. Suaranya penuh ketidakpuasan. Nita tertegun, merasa terhina sekaligus terluka oleh tuduhan Adam. Selama ini, ia sudah berusaha semampunya, tapi sepertinya usaha itu selalu dianggap tak berarti oleh suaminya. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Adam yang dingin.
Air mata hampir pecah di matanya, tapi ia menahannya. Aku sudah berusaha, Adam. Setiap hari aku bersihkan rumah, jagain anak-anak, masak. Tapi anak-anak sering bikin rumah jadi berantakan lagi, ucap Nita pelan, mencoba menjelaskan. Namun, bukannya memahami, Adam malah menggeleng dengan kesal. Alasan? Selalu saja alasan. Kamu itu cuma di rumah. Nggak perlu capek-capek cari uang. Apa susahnya menjaga rumah tetap bersih? Suaranya meninggi, memecah suasana makan malam yang tadinya tenang. Kata-kata kasar itu menghujam perasaan Nita. Selama ini, ia sudah rela mengorbankan mimpi-mimpinya untuk mengurus keluarga. Tapi justru dirinya dituduh sebagai orang yang malas. Rasa sakit itu membuat dadanya sesak. Nita ingin membela diri, tapi kata Kak Adam terus menyudutkannya. Kalau saja aku punya istri yang lebih bisa diandalkan, mungkin aku nggak akan merasa begini, lanjut Adam, tanpa sadar semakin menyakiti hati Nita. Nita hanya bisa menunduk. Kata-kata Adam terasa bagaikan pisau yang merobek hatinya. Kata-kata seperti malas dan tidak bisa diandalkan terus terngiang di telinganya. Padahal, setiap hari ia sudah bangun lebih awal, mengurus anak-anak, mempersiapkan segala keperluan mereka, dan bahkan mengurus pekerjaan rumah tanpa meminta bantuan. Namun, bagi Adam, semua itu tampaknya tetap tak berarti. Nita akhirnya memilih untuk diam. Ia menelan rasa sakitnya, berharap Adam akan menyadari sendiri betapa kerasnya ia berusaha untuk menjaga keluarga mereka. Di hatinya, Nita masih menyimpan harapan bahwa Adam suatu saat akan sadar dan menghargainya. Namun, setiap kata kasar dari suaminya semakin mengikis harapan itu. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Adam kembali melanjutkan percakapan yang menohok. Aku nggak ngerti, Nita. Kamu itu hanya di rumah, tapi selalu ngeluh capek. Apa yang bikin kamu capek? Tanya Adam tanpa sedikit pun nada empati. Adam, kamu nggak tahu apa yang kulakukan setiap hari. Aku juga lelah. Hanya saja aku nggak pernah mengeluh di depanmu, jawab Nita pelan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meski hatinya terluka. Adam mengangkat bahu. Ya, tapi seharusnya kamu bersyukur. Aku yang bekerja untuk keluarga ini, kamu hanya tinggal di rumah tanpa perlu repot-repot bekerja di luar. Pernyataan itu mengiris hati Nita. Ia menahan diri agar tidak meledak dalam emosi, memilih untuk diam daripada menambah konflik. Tapi dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan apakah pengorbanannya berarti di mata Adam. Ia mulai meragukan apakah cinta mereka masih seperti dulu, ataukah hanya tinggal tuntutan dan ketidakpuasan. Dalam diam, Nita merenung. Percakapan menyakitkan ini menjadi titik awal baginya untuk memahami bahwa selama ini pengorbanannya mungkin memang tak dihargai. Meski ia tak mengutarakannya, benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh di hatinya. Sambil memandang Adam yang kini berbaring di sofa tanpa sedikit pun memikirkan perasaannya, Nita tahu bahwa ini mungkin bukan kali terakhir ia mendengar kata-kata menyakitkan dari suaminya. Hinaan dan tuntutan Adam semakin membuat Nita merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Setiap hari, ia mengumpulkan kekuatan untuk mengurus rumah dan anak-anak. Namun komentar Adam yang menyakitkan mulai mengikis rasa cinta dan kesabarannya. Ia merasakan beban yang berat di hatinya setiap kali teringat kata-kata Adam yang menganggapnya pemalas dan tidak berguna. Setiap hinaan yang terucap dari suaminya bagaikan tamparan yang menambah luka batin yang makin dalam. Di tengah rasa frustasinya, Nita mulai berpikir. Ia sadar bahwa cintanya pada Adam sudah mulai goyah, tapi ia juga tak bisa begitu saja meninggalkan rumah tangga mereka, terutama demi anak-anak. Di sisi lain, ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menyadarkan Adam untuk menunjukkan bahwa pekerjaan rumah yang dianggapnya sepele itu sebenarnya adalah tugas berat yang menuntut kesabaran dan ketelatenan. Suatu pagi, Nita memutuskan untuk berhenti melakukan semua tugas rumah tangga seperti biasanya. Ia ingin Adam melihat dan merasakan secara langsung bagaimana kondisi rumah tanpa upayanya. Ia berhenti mencuci piring kotor yang menumpuk, mengabaikan lantai yang mulai berdebu, dan tidak menyiapkan sarapan seperti biasa. Ketika anak-anak bermain di luar dan mengotori rumah, Nita membiarkannya.
Ia sengaja mengabaikan semua hal yang biasanya ia rapikan, berharap Adam akan menyadari apa yang terjadi. Hari pertama berjalan seperti biasa, namun Adam tampaknya tidak terlalu memperhatikan. Namun pada malam hari, ketika Adam pulang kerja, ia mulai merasakan perbedaan. Rumah terlihat berantakan, piring kotor bertumpuk di dapur, dan anak-anak masih dalam baju yang sama sejak pagi. Adam terkejut melihat kondisi rumah yang berbeda dari biasanya, namun ia tidak mengomentarinya langsung. Keesokan harinya, Nita tetap dengan rencananya. Ia hanya mengurus kebutuhan dasar anak-anak tanpa mengurus pekerjaan rumah lainnya. Ia bahkan memilih menghabiskan waktu dengan membaca atau mendengarkan musik sambil sesekali beristirahat di sofa. Saat Adam kembali pulang, rumah terlihat semakin kacau dan suasana makin tidak nyaman. Malam itu, Adam tak bisa menahan diri lagi. "Nita, kenapa rumah ini berantakan sekali? Apa yang kamu lakukan sepanjang hari?" Nada suaranya terdengar marah. Nita yang biasanya memilih diam dan menghindari konflik, kali ini menatap Adam dengan tenang. "Aku cuma mencoba melakukan apa yang sering kamu katakan, Adam. Aku mencoba untuk beristirahat di rumah, seperti yang kamu bilang. Toh cuma mengurus anak-anak saja kan?" Jawabnya dengan nada tenang namun tajam. Adam terdiam, tak menyangka Nita akan menjawab seperti itu. "Aku bekerja keras di luar, Nita. Setidaknya kamu bisa menjaga rumah tetap rapi," ujarnya dengan suara menurun. "Adam, selama ini aku selalu berusaha sekuat tenaga menjaga rumah ini. Tapi kalau kamu tidak bisa menghargai usahaku, lalu buat apa aku melakukan semua ini sendirian?" "Mengurus rumah dan anak-anak bukanlah tugas ringan," jawab Nita, matanya berkaca-kaca. "Aku lelah, Adam. Bukan hanya fisik, tapi hatiku juga lelah mendengar semua hinaanmu. Aku bukan robot yang bisa terus bekerja tanpa merasa sakit." Adam hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Nita mengekspresikan kepedihannya secara terbuka. Selama ini, ia selalu melihat Nita sebagai sosok yang diam dan menerima. Namun kini ia sadar bahwa sikapnya ternyata sudah terlalu menyakiti istrinya. Hari itu, Nita memulai rencananya. Dengan dukungan dan saran dari Ibu Adam, ia memutuskan untuk sepenuhnya membiarkan semuanya berantakan. Tak ada rutinitas pagi seperti biasanya. Nita tidak bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan atau memastikan anak-anak rapi. Ia memilih untuk berbaring di tempat tidur, menikmati ketenangan yang biasanya sulit ia dapatkan. Meskipun hatinya masih terasa perih, ia bertekad untuk menunjukkan kepada Adam seperti apa kehidupan tanpa upayanya mengurus rumah dan anak-anak. Anak-anak yang biasanya terurus rapi mulai bermain sesuka hati di rumah. Mereka berlarian, bermain lumpur di halaman, dan membawa debu serta kotoran ke dalam rumah. Mainan dan buku berceceran di setiap sudut ruangan, dan suara mereka memenuhi rumah yang biasanya teratur. Sementara itu, Nita duduk diam, menahan diri dari dorongan untuk membereskan semuanya. Adam pulang lebih awal dari kantor, merasa penasaran dengan kondisi rumah setelah mendapat telepon dari ibunya yang berkata, "Pulanglah dan lihat sendiri seperti apa rumahmu tanpa tangan istrimu yang bekerja keras setiap hari." Begitu Adam memasuki rumah, ia langsung terkejut melihat kondisinya. Lantai berdebu, mainan dan peralatan anak-anak berserakan. Piring-piring kotor menumpuk di dapur, dan anak-anak masih memakai baju tidur yang penuh dengan noda. Tidak ada aroma masakan yang biasa menyambutnya. Suasana rumah begitu kacau, berbeda jauh dari biasanya. Adam merasa tidak nyaman dan bingung, namun berusaha menahan diri. Ia mencari Nita dan menemukannya di kamar, berbaring dengan tenang sambil mendengarkan musik di earphone. Nita tampak santai, seolah tak ada yang perlu diurus. Adam merasa geram melihat istrinya yang menurutnya tidak peduli. Tanpa menahan emosinya, ia bertanya dengan nada tinggi, "Nita, kenapa rumah ini berantakan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan seharian?" Nita menatapnya dengan tatapan lelah namun tegas. "Aku melakukan persis seperti yang kamu katakan, Adam. Aku tidak ngapa-ngapain, seperti yang kamu pikir selama ini," jawabnya dengan tenang. Adam terdiam, tak menyangka Nita akan menjawab seperti itu. Ia menatap sekeliling rumah yang berantakan, dan lambat laun mulai merasa tak nyaman dengan keadaan yang ada.
Tanpa Nita yang mengurus rumah, ia sadar betapa banyak hal kecil yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Anak-anak mulai menangis karena lapar dan ingin perhatian, sementara Adam kebingungan di dapur mencari makanan untuk mereka. Ia mencoba memanaskan makanan, namun malah membuat berantakan dapur yang sudah kacau. Piring-piring dan gelas-gelas semakin menumpuk dan Adam semakin frustrasi. Rumah yang seperti kapal pecah ini menekan emosinya dan mengingatkan akan kata-kata ibunya. Di tengah kebingungannya, Adam teringat percakapan dengan ibunya yang beberapa hari sebelumnya mengatakan, "Anak lelaki ibu, kamu tidak tahu betapa besar pengorbanan istrimu. Lihatlah langsung, rasakan sendiri betapa banyak yang dia lakukan untukmu dan anak-anak." Perkataan itu kembali terngiang-ngiang di benaknya. Dan kini, dalam kondisi rumah yang benar-benar berantakan, Adam mulai memahami maksud ibunya. Saat malam tiba, Adam merasa benar-benar lelah, meski ia hanya berusaha membereskan sebagian kecil rumah. Ia duduk di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Tatapannya tertuju pada Nita, yang akhirnya keluar dari kamar dan menyiapkan anak-anak untuk tidur. Nita, meskipun lelah, tetap melakukan hal-hal kecil yang memastikan anak-anak tidur dengan nyaman. Adam melihat ketenangan dan keikhlasan dalam setiap tindakan Nita, meski hatinya masih merasa terluka. Malam itu, Adam menyadari betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan Nita dan betapa seringnya ia meremehkan semua itu. Diam-diam, ia mulai merasa bersalah atas semua kata-kata kasarnya. Adam tiba di rumah dengan langkah cepat, merasa yakin akan menemukan rumah yang tenang dan nyaman seperti biasanya. Namun, begitu membuka pintu, ia terhenti sejenak, terperangah oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Rumah yang selalu rapi kini benar-benar seperti kapal pecah. Anak-anak berlari-lari di dalam rumah dengan pakaian penuh lumpur, sementara mainan dan barang-barang berserakan di mana-mana. Lantai lengket, piring kotor menumpuk di dapur, dan tidak ada aroma masakan yang biasanya menyambutnya. Adam merasa darahnya mendidih. Ketika melihat Nita, ia langsung mendekatinya dengan tatapan marah. "Nita, apa yang sebenarnya kamu lakukan seharian? Rumah ini berantakan, anak-anak tidak terurus, dan tidak ada makanan." Serunya dengan nada tinggi, penuh kemarahan. Di matanya, ini semua adalah bukti bahwa Nita telah berubah menjadi istri yang malas dan tidak peduli. Nita, yang duduk tenang di sofa, hanya menatap Adam tanpa ekspresi. Baginya, kata-kata Adam sudah tidak asing lagi. Terdengar pedih, tapi juga kosong. Sambil menatap suaminya yang penuh amarah, ia berusaha untuk menahan air mata dan tetap tenang. Namun, Adam tidak berhenti di situ. "Kamu cuma di rumah sepanjang hari, Nita. Tapi lihat hasilnya. Rumah ini kacau balau. Aku capek bekerja. Pulang-pulang malah harus melihat pemandangan seperti ini. Kamu memang pemalas." Adam berteriak, menumpahkan segala kemarahan dan ketidakpuasan yang ia rasakan. Mendengar kata pemalas lagi membuat hati Nita terasa semakin hancur. Selama ini, ia selalu berusaha sekuat tenaga menjalankan tugas rumah tangga, mengurus anak-anak, dan menjaga ketenangan rumah untuk Adam. Tetapi, ia kini menyadari bahwa apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup di mata suaminya. Nita menarik napas dalam, mencoba tetap tenang di tengah amarah Adam. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Adam, kamu bilang aku pemalas hanya karena melihat rumah berantakan sekali ini? Selama ini, aku yang membersihkan, memasak, dan mengurus anak-anak setiap hari tanpa keluhan. Tapi hari ini, aku hanya ingin kamu melihat apa yang terjadi jika aku benar-benar tidak melakukan apa-apa." Adam tertegun mendengar kata-kata Nita. Ia belum pernah melihat istrinya berbicara setenang tapi sekuat ini. Biasanya, Nita hanya diam atau meminta maaf jika ia marah. Namun kali ini ada ketegasan dan kelelahan yang dalam di balik ucapannya. Namun, bukannya merenungkan perkataan Nita, Adam malah semakin merasa tersudut dan mempertahankan amarahnya. "Jadi, kamu melakukan ini semua hanya untuk membuktikan sesuatu? Kamu pikir aku akan kasihan padamu? Aku capek, Nita. Aku sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kamu malah meremehkan semua itu," ujarnya dengan nada kasar.
Nita menatap Adam dengan perasaan campur aduk antara sakit hati dan kecewa. Adam, ini bukan tentang meremehkan atau kasihan. Aku hanya ingin kamu memahami betapa beratnya pekerjaan rumah tangga yang sering kamu sepelekan. Jika kamu merasa bekerja di luar melelahkan, begitu pula aku di dalam rumah. Adam tidak menjawab. Meski hatinya sedikit terusik, ia tetap merasa enggan untuk mengakui kesalahannya. Baginya, Nita hanya mencoba membuatnya merasa bersalah. Tanpa berkata-kata lagi, ia mengangkat bahu dan berlalu dari hadapan Nita, meninggalkannya dalam kebisuan. Dalam hati, Adam masih bergumul dengan kebingungan dan kemarahan. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik pikirannya. Sebuah keraguan kecil yang tak bisa ia singkirkan. Apakah benar selama ini ia telah mengabaikan perasaan Nita? Apakah beban rumah tangga yang ia anggap sepele sebenarnya jauh lebih berat dari yang ia kira? Ketika malam itu berlalu dalam keheningan, Adam menyadari bahwa kemarahannya kali ini meninggalkan jejak yang berbeda. Ia mulai melihat sisi lain dari Nita. Seseorang yang bukan hanya seorang istri, tapi juga seorang ibu yang mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya demi keluarganya. Dengan emosi yang membara, Adam memutuskan membawa anak-anaknya ke rumah ibunya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh amarah dan perasaan tidak dihargai. Ia merasa sudah memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tetapi melihat Nita tampak tidak peduli terhadap rumah dan anak-anak, membuatnya merasa terluka dan dikhianati. Begitu sampai di rumah ibunya, Adam langsung mengetuk pintu dengan sedikit tergesa-gesa. Ibunya, yang selalu hangat dan penuh perhatian, menyambut mereka dengan senyuman. Namun senyuman itu perlahan berubah menjadi tatapan khawatir melihat raut wajah Adam yang penuh kemarahan dan anak-anak yang tampak kusut. "Adam, ada apa, Nak?" tanya ibunya lembut. Tanpa menunggu lama, Adam mulai mengadu. "Bu, Nita sudah benar-benar keterlaluan. Rumah berantakan, anak-anak tidak terurus, dan dia hanya berbaring santai seolah tidak ada yang salah. Setiap kali aku pulang kerja, aku selalu merasa kesal dan kecewa." Ibunya mengangguk mendengarkan keluhan Adam, namun ia tetap tenang. "Adam, coba tenang dulu. Duduk, ceritakan semuanya secara pelan-pelan." Setelah mengambil napas dalam-dalam, Adam melanjutkan. "Bu, aku sudah bekerja keras setiap hari, tapi Nita malah seenaknya. Dia bilang capek, tapi apa yang dia lakukan di rumah? Hanya menjaga anak-anak saja, sementara aku harus menanggung semua beban pekerjaan di luar. Aku merasa dia tidak menghargai usahaku." Ibu Adam mengamati anaknya dengan tatapan penuh kasih dan pemahaman. Setelah Adam selesai berbicara, ia tetap diam sejenak, seolah mempertimbangkan setiap kata yang akan diucapkannya. Akhirnya, dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Adam, tahu tidak, sebenarnya ibu yang meminta Nita untuk membiarkan rumah berantakan." Adam terperanjat. "Apa? Ibu yang menyuruh Nita?" Ibunya mengangguk pelan. "Iya, Nak. Ibu meminta Nita untuk tidak melakukan apapun selama sehari. Tidak membersihkan rumah, tidak mengurus anak-anak seperti biasanya, tidak memasak. Ibu hanya ingin kamu bisa melihat dan merasakan apa yang selama ini Nita lakukan tanpa kamu sadari." Adam tercengang. Dalam pikirannya, ia membayangkan segala keluhan dan kemarahan yang baru saja ia lontarkan. "Tapi, kenapa, Bu?" tanyanya masih kebingungan. Ibu Adam tersenyum kecil, lalu menepuk bahu anaknya. "Karena ibu melihat kamu mulai lupa betapa berharganya kerja keras Nita di rumah. Nak, mungkin kamu merasa pekerjaan di luar lebih berat, tapi Nita juga menjalani pekerjaan yang tidak kalah melelahkan di rumah. Mengurus anak, membersihkan rumah, memasak, itu semua bukan tugas yang ringan. Bahkan jika ia terlihat hanya di rumah, tanggung jawabnya sangat besar." Adam terdiam, hatinya mulai terusik. Ia merasa mulai mengerti maksud dari tindakan ibunya. "Nak," lanjut ibunya, "setiap kali kamu melihat rumah rapi, anak-anak tenang, dan makanan siap di meja, kamu mungkin berpikir semuanya berjalan dengan sendirinya. Tapi itu semua adalah hasil dari kerja keras Nita yang kamu anggap sepele. Hari ini, ibu ingin kamu melihat bagaimana jadinya jika ia benar-benar berhenti, bahkan hanya untuk 1 hari." Adam menatap ibunya dengan perasaan campur aduk antara malu dan penyesalan.
Ia menyadari betapa ia telah bersikap egois, hanya memikirkan perasaan dan usahanya sendiri, tanpa pernah benar-benar melihat jerih payah istrinya. Kata-kata yang selama ini ia lontarkan kepada Nita, pemalas, tidak berterima kasih, tidak berguna, terasa menusuk dirinya sendiri. Bu, aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Aku merasa begitu lelah bekerja, tapi ternyata Nita juga berjuang di rumah. Hanya saja aku tidak pernah memperhatikannya. Ibu Adam tersenyum lembut, lalu merangkulnya. Tidak apa-apa, Adam. Yang penting sekarang kamu sudah mulai sadar. Belajarlah menghargai apa yang Nita lakukan. Sebuah pernikahan tidak akan berhasil jika kita hanya menuntut tanpa memahami satu sama lain. Adam mengangguk, merasa hatinya perlahan terbuka. Ia tidak menyangka bahwa perasaan yang selama ini ia anggap benar ternyata salah. Dan pengorbanan istrinya selama ini begitu besar. Di dalam hatinya, Adam bertekad untuk memperbaiki segalanya. Ia ingin menunjukkan kepada Nita bahwa ia kini benar-benar menghargainya. Sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak mereka, dan sebagai pasangan yang setara. Kembali ke rumah nanti, Adam berniat untuk berbicara dengan Nita dari hati ke hati. Berharap ia bisa membangun kembali kepercayaan dan kasih sayang yang mulai pudar dalam hubungan mereka. Sepulang dari rumah ibunya, Adam terdiam di kamar, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kata-kata ibunya terus terngiang di telinganya, seolah menjadi cermin yang memperlihatkan sikapnya selama ini terhadap Nita. Ia mulai mengingat kembali semua kejadian kecil yang sebelumnya ia abaikan. Momen-momen ketika Nita selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan merapikan mainan anak-anak tanpa pernah mengeluh. Ia juga teringat saat Nita sakit, namun tetap berusaha mengurus anak-anak dengan penuh kasih sayang. Satu demi satu, kenangan itu kembali dan memenuhi benaknya, hingga ia merasa tertampar oleh semua tuduhan yang telah ia lontarkan kepada istrinya. Adam menghela napas panjang. Penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Selama ini, ia terlalu sibuk menuntut dan mengeluh, tanpa benar-benar memahami beratnya tugas yang Nita jalani di rumah. Ia merasa bahwa dirinya telah meremehkan perjuangan Nita, dan kini bayangan kata-katanya yang kasar dan penuh hinaan kepada istrinya terasa begitu menyakitkan. Namun, di balik penyesalan itu, ada perasaan gengsi yang sulit ia hilangkan. Mengakui kesalahan di depan Nita bukanlah hal yang mudah bagi Adam. Selama ini, ia terbiasa merasa benar dan berkuasa, menganggap bahwa jerih payahnya di kantor lebih berharga daripada apa yang Nita lakukan di rumah. Ia belum siap untuk melepaskan gengsi itu dan meminta maaf. Malam itu, Adam duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong. Ia tahu bahwa sikapnya tidak adil, tetapi ia masih ragu untuk mengakui kekeliruannya secara langsung kepada Nita. Ia bertanya-tanya apakah Nita akan memaafkannya jika ia mencoba mengubah sikapnya. Ataukah ia telah melukai hati istrinya terlalu dalam sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk diperbaiki. Adam memandang rumah mereka yang kini berantakan. Ia membayangkan betapa keras usaha Nita setiap hari untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ini, hanya untuk melihat semuanya runtuh dalam sekejap karena tuntutan dan kemarahannya yang tidak beralasan. Perlahan-lahan, gengsi di hatinya mulai luluh oleh rasa syukur yang tumbuh terhadap Nita. Ia tahu bahwa ia perlu mengubah sikapnya. Bahkan jika hal itu berarti ia harus menurunkan egonya. Dalam keheningan malam, Adam berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan belajar untuk lebih menghargai istrinya dan segala pengorbanannya. Adam menutup matanya, mencoba meredakan perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Ia sadar bahwa langkah pertama menuju perbaikan adalah meminta maaf kepada Nita. Dan meski hal itu terasa sulit, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Penyesalan telah membuka hatinya. Dan kini ia hanya perlu memiliki keberanian untuk merendahkan hati dan memperbaiki semua kesalahan yang telah ia lakukan. Pagi itu, Adam duduk di tepi tempat tidurnya, menatap pintu kamar tidur mereka yang tertutup. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Setelah malam penuh penyesalan, ia memutuskan untuk meminta maaf kepada Nita. Meskipun hatinya berat dan pikirannya penuh kebimbangan,
Adam tahu bahwa hanya dengan mengakui kesalahannya dan memperbaiki semuanya, ia bisa menyelamatkan rumah tangga mereka. Dengan langkah kaki yang terasa berat, Adam keluar dari kamar tidur dan mendekati ruang tamu di mana Nita sedang duduk di kursi, menatap kosong layar ponselnya. Suasana di sekitar mereka begitu sunyi, seakan setiap detik yang berlalu menguatkan jarak yang sudah terbentuk di antara mereka. Adam merasa cemas, takut kata-katanya tidak akan cukup untuk menebus semua luka yang telah ia ciptakan. "Nita," suara Adam terdengar lirih, hampir tidak terdengar. Nita menoleh, wajahnya sedikit memucat, namun tidak ada ekspresi marah atau kecewa. Ia tampak lelah, lebih banyak merasa hampa daripada terluka. Adam merasa hatinya semakin tertekan melihat istrinya begitu diam, seperti ada tembok besar yang menghalangi komunikasi mereka. Adam menghela napas panjang, menundukkan kepala, dan akhirnya berkata dengan suara yang lebih tegas namun penuh penyesalan. "Aku minta maaf. Aku tahu aku telah banyak melukai perasaanmu. Aku terlalu sering menuntut dan menganggap remeh pengorbananmu. Aku tak pernah benar-benar melihat betapa beratnya semua yang kamu lakukan di rumah, hanya karena aku terlalu fokus pada diri sendiri." Nita masih diam, tidak menjawab. Matanya tetap menatap ke arah lain, seperti enggan menghadapinya. Adam merasakan ketegangan di antara mereka semakin menguat. Namun, ia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk meminta maaf dan mengubah segalanya. "Aku janji, aku akan lebih menghargaimu. Aku tak akan lagi menganggap pekerjaanmu di rumah itu sepele. Kamu tak pernah berhenti berusaha untuk menjaga rumah ini tetap berjalan, dan aku salah besar karena tak pernah melihat itu." Lanjut Adam, suaranya semakin serak. Air mata mulai menggenang di mata Adam. Dia tak bisa menahan perasaan yang begitu mendalam. Dalam kesendiriannya, Adam mulai merasakan betapa besarnya perjuangan Nita selama ini. Meskipun ia hanya diam dan menyembunyikan semua rasa sakitnya. Adam menggenggam tangan Nita yang terletak di atas meja, berharap Nita akan memberikan sedikit respons. Nita menarik tangannya perlahan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Raut wajahnya yang datar mulai sedikit melunak, meskipun jelas bahwa ia masih terluka. "Adam, kamu tahu aku sudah cukup sabar. Tapi aku juga manusia yang punya batas," katanya, suaranya bergetar. Adam menatap wajah Nita dengan penuh penyesalan. "Aku tahu dan aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha memperbaiki semuanya jika kamu memberi aku kesempatan." Nita menunduk, menahan air mata yang mulai menetes. Aku tak tahu apa bisa begitu saja memaafkanmu, Adam," katanya perlahan. "Aku merasa terlalu banyak yang telah terjadi, terlalu banyak kata-kata kasar yang aku terima, dan terlalu banyak rasa sakit yang aku simpan dalam hati." Adam merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa permintaan maafnya tidak akan cukup untuk menghapus semua luka, tetapi ia juga tahu ini adalah satu-satunya cara untuk memulai perbaikan. Akhirnya, tanpa bisa menahan lagi, air mata Adam mengalir. "Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku tidak bisa berharap kamu memaafkanku begitu saja, tapi aku akan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. Kamu layak mendapatkan lebih dari apa yang aku berikan selama ini." Adam menangis dengan penuh penyesalan, menundukkan kepalanya, tidak berani lagi menatap Nita. Nita memandang suaminya dengan perasaan campur aduk, antara rasa sakit dan keinginan untuk melihat perubahan. Aku ingin percaya padamu, Adam," Nita akhirnya berkata, suaranya lembut, tetapi syarat dengan emosi. "Tapi kamu harus buktikan itu. Kata-kata saja tidak cukup." Adam mengangguk, berjanji dalam hatinya untuk membuktikan segalanya, meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka duduk dalam keheningan yang panjang, dengan tangis Adam yang masih terdengar pelan. Nita memandang suaminya dengan perasaan yang penuh, masih ragu, tetapi juga sedikit terbuka untuk memberi kesempatan. Mungkin ini adalah awal dari perubahan, bukan hanya bagi Adam, tetapi juga bagi Nita, yang harus belajar untuk mempercayai lagi setelah semua yang telah terjadi. Setelah perdebatan panjang dan tangisan yang menyakitkan,
Nita akhirnya menatap Adam dengan hati yang lebih tenang. Dia tahu bahwa memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi ada sesuatu dalam diri Adam yang terlihat tulus kali ini. Mungkin itu hanya langkah pertama, tapi Nita ingin memberi kesempatan, bukan hanya untuk Adam, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Mereka berdua layak mencoba untuk memperbaiki apa yang telah retak, dan dengan itu, dimulailah sebuah babak baru dalam hidup mereka. "Aku akan memaafkanmu, Adam," kata Nita perlahan, suaranya lembut tetapi penuh ketegasan. "Tapi ada satu hal yang aku inginkan darimu." Adam mengangkat kepalanya menatap Nita dengan penuh harap. "Apapun, Nita. Aku akan melakukan apa saja," jawabnya, tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Nita menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kita mulai berkomunikasi dengan lebih baik. Aku ingin kita bisa berbicara, bukan hanya saat ada masalah. Aku juga ingin kamu lebih peduli dengan pekerjaan rumah tangga. Kita berdua punya tanggung jawab, bukan cuma aku." Adam terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Nita. Ia tahu bahwa itu adalah permintaan yang tidak mudah. Namun setelah semua yang terjadi, ia sadar bahwa hubungan mereka tak akan bisa berjalan dengan baik jika ia terus mengabaikan perasaan Nita dan membiarkan beban rumah tangga hanya dipikul oleh istrinya. "Aku janji, Nita. Aku akan lebih membantu di rumah. Aku akan lebih peduli dengan apa yang kamu lakukan, dan kita akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian lagi," kata Adam dengan keyakinan yang baru. Nita tersenyum tipis. "Itu yang aku harapkan dari kamu, Adam. Aku tahu kita bisa melakukannya. Tapi itu akan membutuhkan waktu, dan aku juga harus belajar untuk lebih sabar." Seiring berjalannya waktu, Adam mulai mencoba untuk menepati janjinya. Setiap pagi setelah sarapan, ia membantu Nita membereskan meja makan dan mencuci piring. Meskipun awalnya terasa canggung, Adam mulai terbiasa. Ia menyadari bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Nita tidak hanya menjaga rumah dan anak-anak, tetapi juga memberikan sebagian besar energinya untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Suatu sore, ketika Adam pulang lebih awal dari kantor, ia melihat Nita tengah memasak di dapur. Anak-anak sedang bermain di ruang tamu, dan rumah terasa penuh dengan kebersamaan yang selama ini terasa hilang. Adam berdiri di pintu dapur dan mengamati istrinya sejenak. Nita yang biasa bekerja keras tanpa banyak mengeluh, kini terlihat sedikit lebih santai, dan Adam merasa sedikit lega. "Nita," panggilnya, suaranya lembut. Nita menoleh dengan senyum. "Ada apa, Adam?" "Terima kasih," jawab Adam tulus. "Terima kasih telah memberi aku kesempatan kedua. Aku tahu aku belum sempurna, tapi aku berjanji akan terus belajar dan memperbaiki diri." Nita tersenyum lebih lebar kali ini. "Aku juga berterima kasih, Adam. Kita sama-sama belajar, kan? Rumah tangga itu kerja tim. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung, bukan saling menyalahkan." Adam mendekat dan membantu Nita mengaduk masakan di atas kompor. Meskipun belum sempurna, ada rasa kebersamaan yang baru. Mereka mulai memahami bahwa hubungan mereka tidak hanya tentang siapa yang benar atau salah, tetapi lebih kepada usaha bersama untuk tumbuh dan berkembang sebagai pasangan. Kehidupan rumah tangga mereka perlahan pulih. Adam lebih sering membantu Nita dengan pekerjaan rumah dan lebih terbuka dalam berkomunikasi. Nita merasa lebih dihargai dan tidak lagi merasa tertekan dengan beban yang ada. Mereka berdua mulai menikmati waktu bersama sebagai sebuah keluarga, bukan hanya berfokus pada pekerjaan rumah tangga atau masalah yang mereka hadapi. Setiap malam sebelum tidur, Adam dan duduk bersamaan di ruang tamu, berbicara tentang hari mereka, berbagi cerita dan tertawa. Momen-momen itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa meskipun rumah tangga bukanlah hal yang selalu mudah, jika ada rasa saling menghargai dan komunikasi yang baik, mereka bisa menghadapinya bersama. "Kita bisa melakukannya, Adam," kata Nita suatu malam sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Kita bisa memulai kembali." Adam merangkulnya dengan lembut. "Ya, kita bisa," jawabnya dengan penuh keyakinan.
Dan meskipun mereka tahu tantangan akan selalu ada, mereka percaya bahwa bersama-sama mereka akan dapat menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Amardia Family. Selamat datang kembali di channel penuh inspirasi dan pencerahan ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir di sini, selamat datang di Aina Amardia. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, kita terus bersama-sama menebar kebaikan dan berkah.